Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasihan juga kalau melihat ini si KB yang biasanya enak orang percaya. Jadi kalau dawir gampang sekali mendapatkan penghasilan. Kali ini semuanya hilang begitu saja seperti angin, seperti asap terbang tinggi, tidak seperti kemarin yang begitu gampang dawir minta sesuatu kepada siapapun. Apalagi di Madura ini terkenal banyak mukibin Bahlawi, percaya kalau mereka dzurriyyah Nabi. Tapi kalau melihat video barusan, bagaimana pendapatnya? Apakah seperti itu cucu Rasul yang selama ini kita percaya? Tentu saja kita harus sadar, bos. Benar kata Kiai Imad yang mulanya meneliti kenapa kalau cucu-cucu Rasul kok perbuatannya seperti itu, gampang gawir, provokasi, menganggap klannya lebih mulia dari kita. Sekarang ini setelah jalan waktu 3 tahun, kedoknya semua terbuka. Tipu-tipu selama ini yang dijalankan mulai dari nenek moyang mereka zaman dulu, kemudian dibawa ke mari oleh Belanda dari zaman Tarim, menguasai pikiran-pikiran kita selama ini. Sekarang kena batunya, sudah seperti asap, cita-citanya tidak lagi dipercaya oleh anak-anak Nusantara. Kasihan sekali efek dari itu. Ekonomi yang biasanya gampang sekarang terasa sulit, bos. Ini contohnya seorang KB Bahlawi maling motor di Sampang, Madura, ditangkap warga, lantas diserahkan ke polisi. Untuk aparat keamanan yang bertugas mengatasi persoalan-persoalan seperti ini, maling, pencurian, penipuan, menghamili anak orang lain misalnya, harus hantam sama. Mereka juga harus dihukum sama seperti anak-anak Nusantara kalau berbuat salah. Jangan tidak imbang atau berat sebelah. Jangan lagi percaya mereka ini bisa menimbulkan kualat. Jadi aparat jangan ragu-ragu. Kalau mereka masih ngeyel mengatakan kalau cucu Rasul, bantah saja. Cucu Rasul kok mencuri, cucu Rasul kok dawir. Kemudian ya banyak cerita-cerita. Dan dari kepepetnya sekarang ini mungkin mencari penghidupan, mencari ekonomi yang lebih baik seperti kemarin kan tidak gampang karena sudah banyak yang tidak percaya lagi. Karena kesulitan itu, dawir tidak bisa, mau tipu sana tipu sini, jualan air barokah, menipu dengan mengatakan kiswahnya Nabi atau sandalnya Nabi, sudah tidak berlaku, bos. Akhirnya karena kepepet, perut melilit, minta diisi. Kalau sudah punya istri dan anak, minta jajan, minta makan, dan itu harus dipenuhi. Nah, karena sekarang ini tidak seperti kemarin-kemarin,
Jalan satu-satunya mungkin dengan cara instan yang dianggap gampang, mudah mendapatkan uang, walaupun dengan jalan nekat, mencuri. Dari sini kita tahu apa yang mungkin mereka ini adalah cucu Rasul yang begitu gampangnya dalam kepepetan menghadapi persoalan hidup, lantas mengambil jalan pintas, mengambil haknya orang lain. Aparat jangan takut, langsung ditindak saja supaya mereka jera. Dan perlu tahu mereka ini keturunan imigran zaman dulu yang kesini di bawah Belanda. Motivasinya Belanda membawa kemari ya memang untuk menipu kita supaya perjuangan kita melawan Belanda ini bisa sukses. Dan terbukti zaman dulu mereka membantu Belanda dengan jadi Londo Ireng, kapiten Arab, bahkan dedengkotnya Mufti Batavia. Ini membuat saudara-saudara kita di Jawa Barat waktu itu mau memberontak, ini disapu oleh Belanda. Jadi untuk tahun 2025 ini kesadaran sudah merata di mana-mana. Dengan argumen apapun, klan Balawi tidak bisa membantah bahwa mereka ini adalah lagi dari Mesir zaman dulu ke Tarim, ke India, Bangladesh, Pakistan, bisa jadi seperti itu. Makanya kalau kita melihat mereka ini, coba saja dijadikan satu, dijadikan berpakaian yang sama, bersorban, berjubah, bertongkat, kemudian tangannya dikasih bisa jadi pegang siwak atau tasbih, maka mereka ini tidak bisa kita bedakan mana yang dari Tarim dan mana yang dari Pakistan, India atau Bangla. Jadi ya kita sebenarnya kasihan juga melihat terpepetnya kehidupan mereka selama ini. Tetapi kalau kita kasihan seperti orang kita mengasihi saudara sendiri, tidak berlaku sepertinya. Mereka ini gampang sekali melupakan hal itu karena kita ini dianggap rasnya rendah. Mereka lebih tinggi dari kita. Dan apabila mereka mempunyai momentum yang tepat untuk bangkit, untuk memplokodo kita lagi, entah kapan waktunya. Kalau sekarang sih sudah on the way, sudah pergi, itu enggak mungkin. Tapi nantinya kalau kita tidak waspada akan terjadi lagi seperti kemarin-kemarin. Aparat jangan ragu, jangan takut, khususnya masalah kualat, terus kualat, kemudian syafaat. Nggak usah percaya itu semua. Mereka ini kesini sekarang turun-turunannya yang tadi seperti mencuri motor ini. Nah itu klan-klan yang amat dalam tanda kutip perlu kita waspadai. Jejak digital tidak bisa dilupakan, bos. Dari pemalsuan makam, pemalsuan pembelokan sejarah bangsa, pengklaiman sepihak bendera pahlawan, kemudian apalagi turunannya Nabi yang pokoknya itu, dan apalagi sampai lagu Indonesia Raya ini diklaim katanya dari Balawi. Waspada saudaraku untuk klan Balawi atau mukibin Balawi. Inilah waktunya ente semua mesti tobat, kembali ke jalan yang benar. Hidup di Nusantara damai itu lebih indah daripada merasa lebih tinggi,
kemudian memfoto dengan jalan yang boleh dikata tidak sah. Karena menipu itu kan tidak sah, diterus-teruskan. Jangan sampai, kalau memang mau hidup di Nusantara ini tentram, aman, usaha masing-masing bisa bekerja sama dengan kejujuran, berdagang dan seterusnya. Carilah kekayaan dengan cara yang benar, tidak dengan menipu, apalagi mengaku-ngaku sebagai cucu. Ujungnya kalau sudah tidak terbiasa dengan bekerja mandiri, akibatnya bisa seperti di video tadi, mencuri, apalagi menipu, dan ya yang paling tragis, tidak bisa lagi sekarang ini minta kawin ke pondok-pondok pesantren dengan begitu gampangnya. Bahkan kemarin-kemarin ini banyak kiai-kiai kita yang ketakutan kalau ada kabib datang, dikhawatirkan santri-santrinya minta dikawinin. Nah, ini santri-santrinya disuruh pakai cadar, padahal di pondok pesantren NU ini tidak pernah yang namanya santriwati itu memakai cadar, kecuali karena tadi takut diminta kawin sama kabib, disuruhnya santriwatinya ini bercadar. Begitu bos. Jadi untuk saudara-saudaraku seluruh Nusantara, mari kita tetap rapatkan barisan, belajar lagi sejarah tentunya, supaya kita tidak lagi dibohongi oleh siapapun. Apalagi negara kita banyak sekali sekarang turis-turis dari mancanegara, dan kita ini yang tidak tahu gampang terpesona. Padahal mereka dulunya datang ke sini ya karena kita baik, akhirnya dianggap kalah, kemudian dijajah. Salam waras, jaga kesehatan, Pancasila Sakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.